Mahfud MD itu adalah manusia pengecut. Mahfud MD itu adalah manusia brengsek. Mahfud MD itu adalah manusia munafik. Dan Mahfud MD itu adalah manusia busuk. Begitulah pernyataan pedas yang diucapkan oleh seorang Alvin Lim dalam mengkritik mantan Menko Polhukam Bapak Profesor Dr. Mahfud MD itu. Bahkan seorang Kodari pun, seorang Fahri Hamzah pun ikut menyerang Bapak Profesor Dr. Mahfud MD ini. Benarkah 9 tahun yang lalu Bapak Mahfud MD tidak pernah mengkritik Jokowi dan keluarganya? Tetapi hari-hari belakangan ini kita dipertontonkan dengan berbagai macam kecaman-kecaman pedas yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Benarkah bahwa politik tidak ada yang kekal abadi untuk selamanya? Benarkah bahwa ini adalah bukti politik itu sangat dinamis? Semuanya hanya demi kepentingan semata. Penegakan hukum di Indonesia berantakan karena Menko Polhukamnya brengsek. Indonesia itu di zaman Jokowi penegakan hukumnya itu berantakan. Ya kan karena Menko Polhukamnya ini yang brengsek. Ya kan kita bisa lihat ya, orang yang selalu berteriak-teriak dirinya bersih, ya kan, dirinya benar, dia selalu menyalahkan orang lain, ya kan. Kayak kasus saya aja dia nggak tahu dia main asal ngomong, dia main asal asbun. Tentang Indosuria juga dia kagak tahu dia main asal ngomong di situ teman-teman ya. Malah dia klaim kredit di kasus Indosuria. Padahal apa? Kompetensi dia apa yang dilakukan? Nggak ada. LP yang dia jalankan yang kedua tentang LP pemalsuan teman-teman, itu atas perintah si Mahfud, LP pemalsuan Indosuria. Sampai detik ini sudah P21 tapi tidak pernah disidangkan. Nah ini aneh. Ya kan ini adalah LP laporan polisi pesanan si Mahfud teman-teman ya. Saya lihat Indonesia ini di zaman Jokowi ini ya kan, kenapa hukum berantakan? Ya Menko Polhukamnya juga brengsek. Itu kalau saya lihat berantakan ya. Apalagi hal-hal lain yang kita mungkin nggak tahu ini. Ini yang kita ketahui, dia menerima gratifikasi berupa pemberian naik private jet nih si Mahfud ini teman-teman ya. Ini kita bisa lihat, saya bukan memfitnah teman-teman ya. Saya bukan memfitnah, ini ada fotonya di mana dia bersama dengan Anies. Bersama dengan Anies dia naik fasilitas jet teman-teman di sini ya. Jadi disinilah kita melihat bagaimana brengseknya seseorang. Nih ya teman-teman, ini ada fotonya. Ini Mahfud di sini ya, ini Anies di sini teman-teman ya. Ini private jet di belakangnya. Ya, dan dia mengakui dia naik private jet ini. Ya, tapi dia bilang bukanlah dalam batasan bla 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 alasan. Kata bengek di situ teman-teman ya. Balik lagi, ini private jet kalau bukan dia itu Menko Polhukam atau jabatannya dia bukan ketua MK saat itu, mana ada yang mau ngasih dia ini private jet. Terus seharusnya dia sebagai ketua MK apakah nggak tahu bahwa itu adalah gratifikasi? Ya, harusnya dia tahu teman-teman ya. Jadi maksud saya adalah sebelum Anda menuding orang, ya kan, periksa dulu diri sendiri ya. Mahfud, Anda tuh jangan munafik. Dia ini sekarang di PDIP berusaha jelek-jelekin Jokowi karena Jokowi itu tidak lagi dekat dengan PDIP teman-teman ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana seseorang yang hatinya busuk itu mulutnya juga isinya busuk semua. Ya itu yang nggak boleh kita percaya teman-teman ya. Saya cuma mau teman-teman cerdas. Saya sekali lagi tidak membela Kaisang. Saya tidak tahu Jokowi itu korupsi atau tidak. Saya tidak tahu karena saya nggak punya bukti, ya kan. Tapi di sini dengan di berita ini sudah ada bukti bahwa Mahfud MD itu menerima gratifikasi saat dia masih menjadi penyelenggara negara. Kalau orang bukan penyelenggara negara dia dapat, nggak bisa dong ujuk-ujuk lu bilang, oh itu karena anaknya presiden, ya kan. Sekarang kalau gue punya anak sikit, anak gue sikit misalnya dikasih makan gratis sama orang di situ ya. Tapi orang itu kasih makan gratis bisa aja karena dia misalnya ada keperluan sama saya, tapi bisa aja karena dia juga berteman sama sikit. Ya itu yang harus dilihat dulu. Kenapa? Kalau dia nggak punya bukti, ya dia nggak bisa menuduh orang sembarangan. Karena ingat teman-teman ya, asas hukum. Mereka yang mendalilkan harus mereka yang memberikan bukti. Ya, jadi kalau Jokowi, si Mahfud mau menuduh Kaisang, Mahfud itu harus memberikan bukti. Siapa yang memberikan dan mengapa dia memberikan, ya nggak bisa asumsi teman-teman ya.
Jadi ini saya lihat bagaimana sikap dan sifat dari Profesor Linglung ini, teman-teman ya, yang hatinya menurut saya busuk ya. Ini opini saya, opini hukum saya, karena apa, sebagai warga negara saya juga berhak mengkritik seseorang yang mengkritik pejabat ya. Saya juga berhak mengkritik orang yang mengkritik pejabat. Karena kenapa? Saya melihat orang yang mengkritik ini adalah orang yang justru munafik, teman-teman ya. Dia menjelek-jelekkan presiden yang terpilih, padahal presiden itu belum terbukti bersalah ya. Kecuali kalau dia bisa membuktikan bahwa Presiden Jokowi ini terlibat, atau Presiden Jokowi menerima atau meminta, ya itu baru. Kalau belum ada seperti ini, bisa aja Kaisang itu punya bisnis ya kan, dan teman bisnisnya ngasih, kita nggak tahu ya. Jadi nggak bisa semena-mena orang yang bukan pejabat negara itu suruh periksa. Benarkah seorang Profesor Dr. Mahfud MD, mantan Menko Polhukam ini adalah manusia brengsek, adalah manusia munafik, adalah manusia pengecut, seperti yang disampaikan oleh Alvin Lim dalam cuplikan video yang barusan kita simak bersama-sama ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian di mana saja berada, baru kali ini saya menyaksikan satu cuplikan video di mana kritikan ini ditujukan kepada Bapak Menko Polhukam di era Presiden Joko Widodo. 9 tahun seorang Mahfud MD menjadi Menko Polhukam. Hari ini kita mendengarkan bersama-sama bagaimana kecaman yang begitu pedas dan keras dari seorang Alvin Lim yang juga adalah seorang lawyer ini. Dengan terang benderang, Alvin Lim menilai bahwa di era kepemimpinan Bapak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam, hukum di bangsa ini benar-benar brengsek. Benarkah bahwa seorang Mahfud MD adalah manusia yang munafik? Atau benarkah bahwa seorang Mahfud MD ini adalah manusia yang busuk? Benarkah serangan-serangan dilakukan oleh seorang Profesor Dr. Mahfud MD kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan keluarganya akibat rasa sakit hati ketika kemarin beliau saat dicalonkan sebagai wakil presiden untuk mendampingi Ganjar Pranowo dari PDIP itu pada akhirnya dia tidak lolos? Apakah benar ini semua adalah ungkapan rasa sakit hati dari seorang Mahfud MD kepada keluarga dari Presiden Joko Widodo? Berikut ini kita akan mendengarkan bersama-sama komentar dari Bapak Profesor Dr. Mahfud MD dalam dialog ketika ditanya perihal kecaman keras yang disampaikan oleh Alvin Lim ini. Karena jujur, ini adalah kritikan, adalah sebuah kecaman yang begitu pedas dan keras yang ditujukan kepada Mahfud MD ini. Mari kita simak bersama-sama. Ini yang paling baru nih, namanya Alvin. Mungkin Bapak juga, Alvin Lim, videonya itu kalau nggak salah baru 1-2 hari ini Pak disampaikan. Oh iya. Itu keras banget itu mengomentari. Apa pandangan Bapak tentang Alvin itu? Alvin Lim ini seorang narapidana yang sekarang sudah lepas. Jadi begini, saya nggak pernah ketemu dia, tapi saya pernah mau membela dia karena dia bikin video banyak-banyak. Polisi, Kapolri, ayo berani debat dengan saya. Di tempatmu tuh sarang koruptor. Jaksa Agung, ayo gitu, nantang terus. Waktu Bapak jadi Menko Polhukam? Waktu saya Menko, itu 2022. Oke. Terus, loh, kalau di kantor polisi sarang koruptor, di Kejaksaan Agung sarang koruptor, ini harus ditindak. Ini siapa nih koruptornya? Saya panggil lah Kejaksaan Agung. Itu ada Alvin bilang begitu. Ayo dong, malu kita tanggap itu. Terus ada yang bilang, Pak, itu Alvin itu orang terpidana yang lari katanya. Loh,
Kenapa lari? Lah iya Pak, dia udah dijatuh hukuman pidana. Setiap mau dieksekusi lari ke Singapura. Ini penjelasan waktu itu. Setiap mau dieksekusi nantang Kapolri, nantang Bareskrim, nantang apa. Lah kenapa tidak dieksekusi? Ya itu Pak, masalahnya itu kan memfitnah. Ya fitnah, buat aja laporan fitnah. Gitu. Tapi kalau betul dia tinggal eksekusi, ambil aja saya bilang. Saya yang bertanggung jawab. Bapak bilang ke jaksa dan polisi. Iya, kejaksaan. Kejaksaan. Kejaksaan masuk. Gitu. Karena dia memang narapidana. Nah, sekarang ini kan dia bicara soal Gratifikasi. gratifikasi. Dan dia enggak ngerti soal masjid, lalu mengomentari gratifikasi. Dalam soal gratifikasi itu enggak ngerti sosiologi kaum muslimin Indonesia. Begini, saya kan dikritik gini, Pak Mahfud itu naik jet, ya kan? Private jetnya Pak JK. Private jetnya Pak JK. Ya. Saya itu diundang oleh takmir masjid Al-Markas Al-Islami di Makassar. Untuk khutbah. Saya sering khutbah di sana sering. Tetapi pernah suatu kali khutbah saya diajak berangkat oleh Pak JK. Tidak perlu beli tiket, tidak perlu dikirimi tiket. Saya mau ke sana, yuk satu pesawat. Kok ikut Pak JK? Gratifikasi enggak. Pak JK itu kan ketua Dewan Pembina Takmir Masjid. Dia ngundang saya, lalu ngajak saya, ayo saya jemput antar. Enggak ada honor. Terus gimana caranya? Orang ngundang, terus saya datang, lalu dibilang gratifikasi. Lalu dia bilang, loh kalau bukan ketua MK siapa yang mau ngundang? Loh saya khutbah jauh sebelum jadi ketua MK. Sampai sekarang ini saya menjadi khotib di Masjid Istiqlal. Punya jadwal rutin, setiap tahun mesti khutbah Jumat, mesti ceramah bulan Ramadan, kemudian terkadang hari besar. Ada honornya besar. Masjid Istiqlal lu modern. Gambaran dia, orang khutbah itu apa gitu? Mungkin. Khutbah itu terkoordinasi dengan baik. Kalau Al-Markas uangnya gede, tapi saya tidak pernah mau nerima uang dari itu. Tapi kalau dijemput ya dok, iya kan? Ya. Kan ini urusan saya, gitu. Di Istiqlal misalnya, honornya gede loh. Modern. Masjid ya ini ya? Masjid. Apakah Pak Mahfud terima? Saya terima. Nih, saya tanda tangan. Saya masukkan saku ya. Ini sudah milik saya. Boleh dong. Saya diundangan dibayar. Okay. Tapi sesudah itu nih, ini sudah milik saya. Saya titipkan ke kamu, masukkan ke kotak amal. Dan itu disaksikan oleh banyak orang. Tapi saya terima ini milik saya sudah. Apa enggak boleh begitu? Diakui dulu sebagai milik, lalu sebagai amal dimasukkan dalam kotak amal. Itu hubungan keperdataan. Nah, sekarang berikut. Saya memberi kuliah umum di kampus. Rektor ngasih tiket. Karena ilmu saya, bukan sebagai Menko, rektor ngasih tiket lalu ngasih honor. Saya nguji S3 di kampus, misalnya nguji Saldi dulu di UGM, Senal Arvin Mohtar di UGM. Saya datang dikasih honor. Nggak boleh. Kan sama. Gitu. Itu padahal Bapak Ketua MK waktu itu ya? Ketua MK. Ini kan keperdataan. Itu keperdataan. Yang gratifikasi itu yang tidak boleh menurut saya. Kalau orang memberi tidak jelas maksudnya, itulah yang gratifikasi. Inilah jawaban dari Bapak Profesor Dr. Mahfud MD dalam menanggapi kecaman keras dari seorang Alvin Lim. Ternyata menurut Bapak Mahfud MD, Alvin Lim ini adalah seorang narapidana. Kalau boleh, semestinya Pak Mahfud MD juga harus bertindak tegas. Kalau memang benar bahwa kasus gratifikasi ini tidak dilakukan oleh Bapak Mahfud MD kala itu, tolong proseslah si Alvin Lim ini. Karena ini secara terang benderang, bahkan video ini pun viral di berbagai platform media sosial. Mahfud MD yang adalah mantan Menko Polhukam ini dinilai sebagai pribadi yang brengsek, dinilai sebagai pribadi yang busuk, dinilai sebagai pribadi yang munafik. Dan masih ada banyak komentar pedas lainnya yang disampaikan oleh Alvin Lim kepada Bapak Mahfud MD ini. Jawaban dari Bapak Mahfud MD ini
apakah murni ini adalah jawaban yang sesungguhnya, ataukah jawaban yang hanya mau mengelakkan, entah itu dengan dugaan kasus gratifikasi ataupun terkait dengan penegakan hukum selama Bapak Profesor Dr. Mahfud MD menjadi Menko Polhukam itu. Terkadang cerita-cerita seperti ini dalam dunia perpolitikan di Indonesia ini adalah sesuatu yang lumrah. Karena semuanya pasti punya kepentingan masing-masing. Mahfud MD akan berbicara dengan kepentingannya. Alvin Lim pun demikian, akan berbicara dengan kepentingannya. Lantas, keduanya ini adalah sama-sama orang yang paham akan hukum. Alvin Lim adalah seorang lawyer. Bapak Profesor Dr. Mahfud MD adalah seorang ahli hukum tata negara. Siapakah kira-kira keduanya yang lebih berkualitas, yang lebih berintegritas? Masyarakat Indonesia pasti akan mengatakan bahwa Mahfud MD adalah pribadi yang berintegritas. Mungkin ada yang mengatakan Alvin Lim adalah pribadi yang berintegritas. Atau mungkin ada komentar yang mengatakan bahwa keduanya sama-sama tidak berintegritas. Tapi inilah kehidupan perpolitikan di Indonesia. Saya sangat yakin dan percaya semuanya punya kepentingan. Mari kita dengarkan lagi komentar dari Alvin Lim berikut ini. Pertama kali Dari soal pernyataan Pak Mahfud yang viral. Menarik nih, tolong ditanggapi. Apa nih? Pak Mahfud dalam suatu kesempatan yang dulu dia pernah bilang ini, tidak ada benarnya KPU di mata yang kalah. Orang yang takut kalah itu selalu menyerang. Semua pemilu dituduh curang oleh yang kalah. Pak Mahfud MD. Iya, nanti ditampilkan di layar ya. Iya, tapi harus ditampilkan di layar ini. Iya. Kenapa bisa gitu? Coba. Kenapa ya? Ada lihat. Ya beliau ini seorang yang sebetulnya orang yang sangat rasional, sangat rasional. Dugaan saya Pak Mahfud juga akan kesulitan untuk mengatakan bahwa ini quick count belum tentu benar. Agak kesulitan dia. Pertama dia pernah ngomong begini kan. Iya, betul. Yang kedua nih, yang nggak bisa ngeles nih. Ya Pak Mahfud ya, Pak Mahfud ya, Pak Mahfud ya. Jangan lupa Pak Mahfud pada waktu itu pernah judicial review. Soal quick count. Quick count itu pernah dilarang oleh undang-undang, oleh DPR. Saya pernah dengar. Lalu kita dan Mas Denny segala macam pernah bawa ke Mahkamah Konstitusi. Betul. Pak Surun kalau nggak salah waktu itu pengacaranya. Dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk dimintakan pembatalannya. Nah, salah satu saksi ahlinya salah satu saksi ahlinya pada waktu itu adalah saya. Nah, saya sebelum ngomong nih mengenai pentingnya quick count dan bahwa itu adalah kegiatan ilmiah, bahwa itu justru bermanfaat dan berguna, bahwa justru rakyat itu kalau nggak ada quick count malah marah. Dan memang pernah pengalaman saya, pernah pilkada Riau nggak ada quick count, rakyat marah. Kenapa? Nggak ada quick count, terjadi kebingungan. Jadi quick count itu penting untuk menimbulkan jangan terjadi kebingungan dan kemudian malah mudah dihasut gitu loh. Jadi saya belum ngomong, Pak Mahfud udah ngomong. Jadi sebenarnya begini, Bapak Ibu sekalian. Saya ini penggemar quick count. Bagus dong kalau gitu. Iya. Waktu itu luar biasa. Pak Mahfud adalah Ketua Mahkamah Konstitusi. Pada saat Hakim kepala juga pada waktu yudisial pasal itu. Berarti rasional. Rasional gitu. Nah, mudah-mudahan rasionalitas Pak Mahfud itu sampai sekarang masih ada dan masih sama. Saya yakin. Jangan pada waktu masih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi, penggemar dan yakin dengan quick count, sekarang jadi nggak percaya dengan quick count. Gitu. Dalam hal itu saya Padahal metodologinya masih sama, orang-orangnya juga masih sama, alatnya juga masih sama, gitu. Dalam hal itu mudah-mudahan saya berdoa Pak Mahfud tidak mengeluarkan pernyataan yang menegasikan
atau menolak quick count. Dia itu loyal kepada Pak Jokowi. Hampir Siapa lebih loyal? Pak Mahfud. Pak Mahfud Loyal pada Pak Jokowi. loyal pada Pak Jokowi dan tidak pernah bicara ganjil tentang Pak Jokowi. Semasa dia menjadi pejabat, dia adalah pembela Pak Jokowi habis-habisan. Tiba-tiba tiba-tiba ngomongnya lain. Loh, salahkan polisi, salahkan TNI, salah sistem semua. Loh, you are on the top of the system. Anda kan harusnya yang bertanggung jawab atas sistem itu. Kok tiba-tiba sistem yang Anda selama ini bangun atau Anda ada dalam pengawasannya, kok tiba-tiba jadi rusak? Oke guys, itu adalah kritikan-kritikan pedas yang ditujukan kepada mantan Menko Polhukam Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Terus terang, ini sangat menarik karena kita bisa menyaksikan bersama-sama atau fakta membuktikan bahwa 9 tahun yang lalu ketika Bapak Mahfud MD masih menjabat sebagai Menko Polhukam atau masih bersama di bawah kabinetnya Bapak Jokowi ini, Bapak Mahfud MD tidak pernah menyerang Bapak Jokowi ataupun keluarganya. Tetapi sejak mengundurkan diri untuk menjadi calon wakil presiden untuk mendampingi Bapak Ganjar Pranowo, dan setelah selesai pemilu kala itu, semakin ke sini serangan ditujukan kepada keluarga Joko Widodo itu semakin masif dilakukan oleh Bapak Mahfud MD. Tinggal pemirsa sekalian yang menilai siapa kira-kira di sini yang lebih benar? Siapa kira-kira di sini yang lebih berkompeten? Atau siapa kira-kira di sini yang mengkritik dengan menggunakan logika akal sehatnya? Apakah Bapak Mahfud MD ataukah mereka-mereka yang membela keluarga Jokowi? Apakah Bapak Mahfud MD ataukah Alvin Lim yang dengan terang-menerang mengatakan bahwa Mahfud MD adalah manusia brengsek, adalah manusia munafik, adalah pribadi yang busuk dan lain sebagainya? Saya berharap bahwa pemirsa sekalian bisa menggunakan logika akal sehat dalam menanggapi pemberitaan terkait dengan kecaman yang ditujukan kepada mantan Menko Polhukam Bapak Profesor Dr. Mahfud MD ini. Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa menyadarkan kita bahwa dalam dunia politik tidak ada yang kekal abadi untuk selamanya. Politik itu sangat dinamis. Beginilah faktanya. Ketika berada di satu payung, saling memuja, saling memuji. Tetapi ketika keluar dari payung itu, yang kita dengar adalah perlawanan, adalah kecaman, adalah hujatan, adalah kritikan, dan lain sebagainya. Kita sebagai rakyat jelata hanya bisa untuk menyimak, menyaksikan segala pertunjukan yang dilakukan oleh public figure di bangsa ini. Semoga saja di suatu hari nanti mereka bisa sadar bahwa sebenarnya rakyat sedang muak menyaksikan segala sandiwara yang dipertontonkan oleh mereka. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.